Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fadlul ilmi fadlul alim ala al-abid kafadlul qamari ala sa'il kawakib. Jadi Rasulullah di sini bersabda dan menyanjung-nyanjung para penuntut ilmu. Tidak tanggung-tanggung, Pak. Beliau menyanjung, apa artinya? Keutamaan orang yang alim, yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah, yang senantiasa istiqomah ibadah seperti layaknya bulan purnama di antara bintang-bintang. Kenapa di sini kok bisa ahli ilmu lebih tinggi derajatnya daripada ahli ibadah? Jelas, karena seseorang ketika dia beribadah dengan dasar ilmu sesuai tuntunan Rasulullah, maka lebih utama dibandingkan seseorang yang beribadah ahli ibadah bahkan. Tetapi kebanyakan dari ibadahnya itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Maka di sini Rasulullah langsung menjelaskan lebih utamalah orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Jadi bukan berarti orang yang ahli ilmu ini tidak beribadah, tidak. Artinya seorang yang paham tentang ilmu, dia akan betul-betul menjaga kualitas ibadah. Walaupun ibadah itu satu kali amalan, akan tetapi sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka pahalanya akan besar di sisi Allah dibandingkan dengan seorang yang beramal namun dia tidak tahu sumber amal itu dari mana. Maka jelaslah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala juga menyanjung tinggi bahkan orang yang berilmu itu derajatnya sama dengan orang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang yang menuntut ilmu. Ya. Jadi orang yang beriman yang dikokohkan iman dalam hatinya, Allah angkat derajatnya tinggi. Kemudian orang yang berusaha menuntut ilmu, Allah angkat derajatnya tinggi. Pertanyaannya, apakah harus orang yang punya ilmu yang banyak supaya diangkat derajatnya? Tidak. Yang diangkat derajatnya adalah orang yang senantiasa istiqomah di sepanjang umurnya berusaha memperdalam ilmu sedikit demi sedikit. Jadi walaupun misalnya insya Allah kita termasuk daripada ayat ini sepekan sekali sedikit atau banyak Pak ilmunya? Ya, sedikit. Dibandingkan ulama terdahulu, contoh saja imam kita, Imam Nawawi rahimahullah, beliau sekali satu hari itu Pak menuntut ilmu itu berapa kali?
14 kali atau 14 pelajaran satu hari, Pak. Satu hari itu 14 pelajaran. Bayangkan 14 pelajaran bagi satu hari 24 jam, berapa? Satu pelajarannya. Intinya dia istirahatnya sangat sedikit, tidurnya sedikit. Bahkan di antara ulama ada yang matanya bengkak karena saking lelahnya menuntut ilmu. Tetapi bukan kadar banyak sedikitnya ilmu yang ditempuh, tetapi keistiqomahan seseorang dulu di majelis ilmu, maka ia termasuk insya Allah dari ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu akan diangkat derajatnya bersama orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita istiqomah dan kita bersyukur kalau kita mengajak teman kita untuk istiqomah juga. Ayo kita ajak teman kita, siapa? Bahkan yang lebih muda lagi, anak kita atau keturunan kita ajak duduk di majelis ilmu. Nggak paham. Minimal dia mendapatkan keutamaan yang sangat banyak sekali ketika orang duduk saja di majelis ilmu. Jamaah rahimakumullah, insya Allah kita pada malam hari ini akan melanjutkan kajian kita yang bertemakan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana insya Allah pada kesempatan kali ini kita telah masuk kepada bab. Kalau kemarin kita membahas tentang bab syirik besar, ya. Syirik besar kita sudah mengetahui maknanya, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sekarang kita akan membahas tentang syirik kecil. Ya. Sudah kita ketahui jenis syirik itu ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Syirik kecil adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh pengarang buku ini, yaitu makana zari'atun lisyirkil akbar. Syirik kecil adalah syirik yang bisa mengantarkan kepada syirik besar, tetapi kadar dosanya dia tidak sama dengan syirik besar. Paham? Jadi kalau syirik kecil berbeda dengan syirik besar. Kalau syirik besar artinya seseorang memalingkan ibadah, membuat ibadah sendiri khusus untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun syirik kecil bisa jadi dia beribadah kepada Allah dalam satu ibadah, tetapi sedikit nyenggol kepada tujuannya kepada selain Allah. Kita kasih contoh. Ya. Kalau syirik besar sudah paham kemarin ya Pak ya. Contohnya seseorang beribadah khusus kepada berhala, misalnya kepada batu, maka dia dibilang syirik besar. Tapi kalau syirik kecil, misal seseorang sholat, yang mana dia tahu sholat ini adalah ibadah kepada Allah, tetapi terbesit dalam hatinya ketika misalnya ada seseorang petua atau petinggi datang masuk masjid, yang tadi dia sholatnya biasa saja, mungkin dia memang sholatnya karena Allah, tapi lembek, sholatnya biasa saja. Tatkala datang seseorang atau mungkin petinggi masuk masjid, lalu dia berubah posisi, langsung tegap ya. Langsung berubah. Nih ada petua nih, jangan-jangan dia nengok saya. Langsung dibagusin tegap, langsung bacanya dibagusin. Artinya ada terbesit dalam hatinya untuk dipuji seseorang. Maka ini dinamakan syirik kecil, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Kata Rasulullah, ya. Rasulullah SAW 14 abad yang lalu telah mewanti-wanti kita, Pak. Apa kata Rasulullah dalam kekhawatirannya? Sesungguhnya yang paling aku takuti dari umatku, yang akan terjadi pada umatku adalah syirik kecil. Yang paling saya takutkan adalah syirik kecil, kata Rasulullah pada umatnya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, maksud dari syirik kecil ini apa? Kata Rasulullah, apa? Ar-riya, yaitu riya.
Jadi riya tergolong daripada syirik kecil. Lalu bagaimana status dosanya ketika seorang berlaku syirik kecil? Bagaimana kadar dosanya? Apakah dosanya dosa kecil juga? Nah, maka kata beliau di sini, annahu kabiratun min kaba'iriz dzunub bal huwa min akbariz dzunub ba'da nawaqidit tauhid. Kata penulis, beliau mengatakan bahwasanya dosa syirik kecil itu dosanya dosa besar di antara dosa-dosa besar. Nah, kira-kira apa saja Pak dosa-dosa besar itu? Ya, termasuk dari dosa besar adalah berzina, kemudian membunuh, ya, kemudian membangkang kepada orang tua, kemudian murtad dan lain-lainnya, itu termasuk dosa besar. Dan syirik kecil, walaupun kita namakan syirik kecil, namun dosanya dosa besar. Bahkan kata beliau di sini, bal huwa min akbariz dzunub, dan dia termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Nah, jadi walaupun syirik kecil, tapi kandungan dosanya sangat besar. Kemudian kita lanjutkan. Kata beliau, anna hadza syirka qad ya'zumu hatta yaqulu bisahibihi ila syirkil akbar. Dosa atau syirik kecil ini, Pak, walaupun syirik kecil, maka dia bisa berpindah kepada syirik besar. Kalau kita remehkan, misalnya kita kasih contoh, termasuk dari syirik kecil adalah seseorang meyakini dengan ucapannya, kalau contohnya Pak ya, kalau bukan engkau saya tidak selamat. Nah, maka ucapan ini adalah ucapan syirik kecil, Pak. Saya ulangi, kan sering kita di mulut kita mengucapkan ya, ketika terjadi sesuatu atau musibah dan kita selamat, kalau bukan karena engkau pasti saya meninggal. Nah, ini termasuk syirik kecil, Pak. Dan ketika orang mengucapkannya dengan sengaja, ya, menganggap orang ini jagoan, dan terucap, kalau bukan karena engkau pasti saya tidak selamat, maka dia telah mengandung dosa syirik kecil. Dan bisa berubah menjadi syirik besar. Kalau gimana, Pak? Kalau dia meyakini bahwasanya si fulan inilah betul-betul yang menyelamatkan saya, bukan orang lain, bukan siapapun, tapi beliaulah yang betul-betul menyelamatkan saya, maka dia telah berpindah kepada syirik besar. Alhamdulillah. Dia tidak meyakini bahwasanya Allah yang menyelamatkannya. Tidak mungkin Allah ini. Jadi pasti orang ini yang menyelamatkan. Maka dia telah memalingkan kuasa Allah kepada kuasa makhluknya. Padahal kalau kita meyakini dengan iman, semua kejadian yang ada di muka bumi ini itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah dalam Al-Qur'an itu, bahkan daun yang jatuh saja, jadwal daun jatuh dari pohonnya itu sudah Allah takdirkan, sudah tercatat di kitabnya 50.000 tahun yang lalu. Bayangkan Pak, kita melihat daun setiap hari di depan rumah kita terus berjatuhan. Kemudian pas dengan kita melihat daun itu, maka lirikan kita melihat daun itu sudah tercatat, Pak. Sudah terjadwal bahwasanya pas kita melihat daun itu jatuh sudah terjadwal 50.000 tahun yang lalu. Maka ketika seorang meyakini makhluk itu ada kuasa bisa menyelamatkan, bisa menyembuhkan, maka dia telah terjatuh kepada syirik besar. Kemudian hal yang berikutnya ialah yang berkaitan dengan syirik kecil. Bagaimana tatkala seseorang meninggal dalam keadaan syirik kecil. Minggu lalu kita telah membahas, tatkala seorang meninggal dalam keadaan syirik besar, maka lalu belum sempat bertobat, ia akan kekal di dalam
neraka, nauzubillah. Itu kalau syirik besar, Pak. Namun kalau syirik kecil gimana statusnya di akhirat? Tatkala seorang berlaku syirik kecil, meninggal belum sempat bertaubat, maka ada dua pendapat di sini, Pak. Jadi ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan ini sesuai dengan pendapat sahabat yang bernama Abdurrahman bin Hasan atau tabi'in ya. Kemudian kata beliau di sini annahu la yufar. Kata pendapat yang pertama, ketika seorang meninggal dalam keadaan syirik kecil, maka dia tidak diampuni dan dia masuk ke dalam neraka. Itu pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua, maka beliau mengatakan orang yang meninggal dalam keadaan syirik kecil, dia atas kehendak Allah. Kalau Allah meridhoinya masuk surga, maka dia akan masuk surga. Tetapi kalau Allah tidak meridhoinya masuk surga, dia akan kekal dalam neraka. Namun pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang kedua, yaitu insya Allah seseorang ketika dia masih ada iman, namun dia berlaku syirik kecil, ketika dia meninggal, maka ia akan dibawa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah berkehendak masuk ke dalam surga, maka masuk ke dalam surga. Tentunya setelah mendapatkan azab terlebih dahulu, atau kalau Allah langsung berkehendak masuk neraka langsung, Allah berkehendak masuk neraka langsung. Jamaah rahimakumullah. Kemudian poin yang berikutnya ialah seseorang yang berlaku syirik kecil. Nanti kita akan sebutkan, Pak, contoh-contoh syirik kecil itu bagaimana. Bahkan ada, Pak, satu kitab khusus yang membahas tentang macam-macam syirik kecil. Satu kitab ini ada kurang lebih 14 jilid. Ini satu jilid, Pak. Satu jilid tipis lagi. Yang membahas tentang syirik kecil 14 jilid. Satu jilidnya tebal. Maka banyak sekali kalau kita mengkaji syirik-syirik kecil ini, banyak sekali, Pak. Tapi kita akan sebutkan beberapa saja. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, kata beliau, innahu iza sahibul amal as-salih abtala sawabuhu kama firriyah. Seorang tatkala ia melakukan syirik kecil, maka akan membatalkan amal solehnya. Amal solehnya yang dia lakukan. Misalnya apa? Riya tadi. Riya tadi kan termasuk dari syirik kecil. Tatkala dia sholat, lalu datanglah riya di awal dia sholat, maka amal soleh dari sholat itu akan hilang. Contoh lain, tatkala ia ingin bersedekah, banyak sekali yang ingin dia sedekahkan ya. Misalnya 10 juta. Tetapi dia tujuannya ingin dipuji oleh orang lain. Dipuji oleh siapa? Bapak mertua misalnya. Dan lain-lainnya. Maka amal soleh atau pahala daripada sumbangan itu hilang, habis tidak bisa sama sekali. Berbeda dengan syirik besar. Kalau syirik besar dilakukan, amal soleh yang terdahulu akan dihapuskan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan kemarin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan penghapusan amal soleh yang dilakukan oleh orang yang berbuat syirik kecil. Apa kata Rasulullah? Ana aghna syuraka an syirik. Kata Allah dalam hadis Rasulullah, saya yang paling tidak butuh dengan sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan. Man amila amalan, barang siapa yang beramal soleh, asyraka fihi ma'iya ghairi, di dalam amal soleh itu terdapat tujuan kepada selain Allah juga. Artinya dalam amal soleh itu dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah ataupun ada tujuan selain Allah. Taraktuhu wa syirkahu, maka akan aku tinggalkan
amalan dia, amal solehnya dengan sekutunya tersebut. Nah ini hati-hati Pak ini. Ini insya Allah ada rinciannya. Anak kasih contoh. Misalnya seseorang anak kasih contoh anak sendiri mengajar taklim kepada masyarakat, tujuannya harusnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi terbesit dalam hati saya supaya mendapatkan kedudukan, supaya dipuji, supaya mendapatkan calon, misalnya ya, kebetulan anak jomblo ya, dia ada sedikit tujuannya kepada selain Allah, maka amal solehnya akan dihapuskan. Nauzubillah min dzalik. Misalnya seseorang dia mendidik anaknya seharusnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia mendidik anaknya dengan tujuan supaya anaknya pintar dan mendapatkan rezeki yang lancar. Nah ini kan tujuannya beda. Yang seharusnya dia mendidik anaknya supaya menjadi anak soleh, tetapi dia mendidik anaknya dengan tujuan yang lain, dengan tujuan sedikit dari perkara dunia, maka akan dihapuskan pahalanya. Maka di sini harus kita sering luruskan Pak, niat kita dalam segala apapun. Dalam segala apapun harus kita syirikkan, harus kita perhatikan. Karena Pak, perkara syirik ini adalah perkara yang sangat ditakutkan oleh semua umat. Bahkan para nabi-nabi pun sangat menakutkan perkara syirik. Jangankan kita Pak, Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa kepada Allah untuk menjauhkan dirinya, anak-anaknya dari perkara syirik. Bahkan doa Nabi Ibrahim tercantum dalam Al-Quran. Apa doa Nabi Ibrahim? Waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Dalam surat Ibrahim ayat 35. Apa artinya? Ya Allah, hindarilah saya dan anak saya dari menyembah berhala atau menyembah patung. Maka coba kita introspeksi diri. Kita merenung, apakah di keseharian kita ini ada kesyirikan atau bersih dari kesyirikan, harus kita renungi Pak. Dan juga harus kita berdoa kepada Allah senantiasa untuk menghindarkan dari perkara kesyirikan. Lagi-lagi syirik ya. Kenapa? Karena fatal sekali perkara kesyirikan ini yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala, yang seharusnya kita beramal soleh itu hanya karena Allah. Namun tatkala kita memalingkan kepada selain Allah, sudah antara dia terjatuh kepada syirik kecil yang berarti amal solehnya terhapus, bisa jadi juga terjatuh kepada syirik besar yang nauzubillah tatkala meninggal dia akan kekal di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah, kemudian tiba saatnya kita akan menyebutkan contoh-contoh daripada syirik kecil. Apa saja Pak contoh-contoh daripada syirik kecil? Yang pertama tentu saja yang sudah kita jelaskan, yaitu riya. Riya termasuk daripada syirik kecil. Kenapa? Karena dalam satu ibadah dia menyembah Allah dan juga terbesit dalam hatinya menyembah atau tujuannya kepada selain Allah. Pada aslinya Pak, kita sebagai hamba Allah beribadah itu seharusnya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala 100% dalam ibadah. Semua ibadah, salat, zakat, puasa, haji, umrah, sedekah, berzikir dan lain-lainnya itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala terbesit atau keikhlasan itu tidak 100%, misalnya ikhlas kita 99% misalnya, maka ini juga termasuk dari syirik. Kenapa? Karena dia tidak murni
karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sulit sekali ya. Maka kita harus hati-hati. Kemudian contoh syirik kecil yang kedua ialah bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita jelaskan kemarin, Pak, bersumpah itu artinya mengagungkan. Kita bersumpah kepada sesuatu berarti mengagungkan sesuatu. Maka tatkala bersumpah yang artinya beribadah, maka diwajibkan bersumpah hanya atas nama Allah Subhanahu wa taala saja. Misalnya bersumpah atas nama Allah, bersumpah atas nama sifat-sifat Allah, maka itu yang diwajibkan. Namun tatkala seorang bersumpah kepada selain Allah, contohnya bersumpah dengan nabi, ya, kemudian bersumpah dengan makhluk, bersumpah dengan nama-nama nenek moyang, bersumpah dengan nama-nama kuburan misalnya, bersumpah dengan nama-nama hewan, maka dia termasuk kepada syirik kecil. Namun pertanyaannya begini, banyak orang bingung. Apa hukumnya seseorang bersumpah atas nama Al-Quran? Boleh nggak, Pak? Gimana? Boleh? Kenapa? Ya. Jadi, jamaah rahimakumullah, bersumpah atas nama Al-Quran itu boleh. Kenapa? Kalau kita bersumpah dengan Al-Quran, bukan dengan kertasnya, bukan dengan fisiknya, tapi dengan Al-Qurannya atau isinya, maka itu boleh. Kenapa, Pak? Karena isi dari Al-Quran itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya Al-Quran artinya kalamullah, pembicaraan Allah, firman Allah. Maka boleh kita bersumpah atas nama Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendiri kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kasus inilah yang dipertahankan oleh imam mazhab kita. Imam mazhab kita yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal, yang pada zamannya dia mempertahankan supaya Al-Quran ini menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit paham, Pak ya? Jadi gini, Pak. Di zaman Ahmad bin Hanbal itu ada pemerintah yang sangat zalim, yang menyuruh Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah makhluk. Ya, paham? Jadi pemerintah ini memaksa Imam Ahmad bin Hanbal harus mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Sepakat nggak, Pak? Setuju? Karena Al-Quran itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala atau dari di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankannya. Jangan sampai Imam Ahmad mengiyakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Kenapa, Pak? Karena kalau Quran adalah makhluk, berarti bacaan Allah ini adalah makhluk. Ya kan? Maka kita tidak boleh kita berlindung kepada Al-Quran. Paham nggak, Pak? Ini masuk ke mode sulitnya, Pak ya. Ala kulli hal, Imam Ahmad bin Hanbal meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, sifat Allah, bukan makhluk. Karena beliau mempertahankan ucapan ini, beliau sampai disiksa, dicambuk oleh pemerintah yang zalim. Nah, maka dari situ kita sebagai pengikut para ulama yang soleh meyakini bahwasanya Al-Quran ini sifat Allah atau di antara nama-nama Allah. Maka dari itu bolehlah kita bersumpah atas nama Al-Quran. Contoh, demi Al-Quran. Kita tidak mengatakan demi buku ini, bukan, tapi demi isinya, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran bagian dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Gak apa-apa, Pak. Kalau nggak paham, gak apa-apa ya. Nanti lama-lama kita paham sendiri, insya Allah.
Kemudian contoh lain adalah bersumpah dengan atas nama nenek moyang, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dahulu. Apa kata Umar bin Khattab? Demi bapakku, demi nenekku. Maka langsung ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tahliku bi abaikum. Jangan, wahai Umar bin Khattab, jangan kau bersumpah atas nama bapakmu atau nenek moyangmu. Faman halifa falyahlif billah. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwasanya sumpah adalah syirik, tapi syirik kecil. Apa dalilnya, Pak? Kalau seandainya bersumpah ini adalah syirik besar, pasti Umar bin Rasulullah langsung menjelaskan bahwasanya sumpah adalah syirik besar. Tapi Rasulullah tidak menjelaskan bahwasanya sumpah ini syirik besar. Tetapi Rasulullah hanya menegur saja. Menegur dan memberikan arahan. Jamaah rahimakumullah, kemudian contoh daripada syirik kecil ialah ucapan yang tadi ya. Kalau bukan karena engkau, maka aku akan binasa. Kalaulah bukan karena dokter Fulan, pasti anak saya tidak sembuh. Banyak sekali terjadi seperti ini. Hati-hati, Pak ya. Kalaulah bukan karena pupuk Fulan, pasti saya tidak panen. Ya. Maka ucapan-ucapan remeh seperti ini berbahaya ternyata. Bisa mengandung kesyirikan walaupun syiriknya kecil. Contoh lain, kalaulah bukan karena tukang Fulan, pasti rumah saya tidak jadi. Nah, gitu kan? Dan lain-lainnya. Bagaimana solusinya supaya ucapan tersebut jadi boleh? Caranya begini, Pak. Misalnya anak kita lagi sakit, kemudian disembuhkan oleh dokter. Gimana cara memuji dokter itu? Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian melalui perantara dokter tersebut, pasti anak saya tidak sembuh. Nah, ini boleh. Kenapa? Karena dia mendahului Allah dahulu. Contoh, tanamannya subur karena pupuk Fulan misalnya. Gimana cara mengucapkannya yang benar? Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian melalui perantara pupuk Bapak ini, maka pastilah tanaman saya tidak subur. Nah, begitu. Libatkan Allah dahulu, baru sebutkan perantaranya. Itu sangat boleh. Mau dipuji sebanyak apapun yang menjadi perantara itu boleh. Tapi yang penting diawali dengan kalimat Allah dahulu. Kalau bukan karena Allah, kemudian karena penjagaan sapam-sapam ini yang sangat Masya Allah, sangat keren, sangat bagus, sangat terlatih, pasti rumah saya akan kebobolan oleh maling. Kemudian jamaah rahimakumullah, contoh yang lain ialah meyakini sebab yang tidak masuk akal. Dan ini juga sering terjadi, Pak. Ana ulangi, meyakini sebab-sebab yang tidak masuk akal. Contohnya sering terjadi di antara kita meyakini misalnya perkara warna. Jangan pakai warna merah di malam hari contohnya. Karena akan menyebabkan ini. Ya kan? Contoh lain ialah jangan mandi di malam Jumat. Nanti akan gini. Yang kalau kita pikirkan tidak masuk akal. Contoh lain, Pak? Ada yang bisa ngasih contoh? Gimana, Pak? Yang paling terkenal di Indonesia perkara nomor angka 13. Ya. Kalau nggak tahu sekarang, kalau dahulu di pesawat itu tidak ada nomor 13 kalau tidak salah di pesawat itu, Pak. Coba kita cek sekarang ya, ada nggak kira-kira bangku nomor 13? Karena mereka meyakini angka 13 ini adalah angka sial. Nauzubillah. Dari mana asalnya? Ada Rasulullah bilang, jangan kalian memilih angka 13 karena angka 13 adalah angka sial. Tidak ada dasarnya. Maka banyak sekali orang tertipu. Jangan duduk di sana, nanti sial. Apa yang bikin sial?
Nah, terus angka 7, angka yang sakral dan angka-angka yang lainnya. Ya, maka kita sebagai orang yang beriman, kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, PR kita kan sudah tahu ini bahwasanya sesuatu yang tidak masuk akal, meyakini, kita tidak boleh meyakini sesuatu yang tidak masuk akal. Kita sudah percaya. Nanti kalau ada bangku kosong nomor 13, coba duduk Pak. Duduk aja. Apapun yang terjadi, terima risikonya. Karena semua yang terjadi itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh lain adalah hari Jumat, meyakini hari Jumat adalah hari yang seram. Malam Jumat adalah malam yang seram. Kenapa Pak? Kok bisa sampai sekarang tertanam di mindset kita malam Jumat adalah malam yang seram? Padahal malam Jumat ataupun hari Jumat adalah hari yang agung, hari yang mulia. Bahkan ulama mengatakan hari Jumat adalah hari lebaran kita. Lebaran di antara hari 7 hari itu. Yang malam Jumat lah karena sunnah bagi suami istri mungkin menjalankan sunnahnya, ya, dan lain-lainnya. Kemudian malam Jumat lah kalau di pesantren, seorang santri itu paling bahagia ketika ketemu hari Jumat, ya. Kenapa? Karena libur, masya Allah. Tetapi kalau orang-orang biasa, mana yang mereka senangi? Hari Ahad, hari Minggu, ya. Padahal kalau kita lihat sejarah Minggu itu, artinya hari persembahan bagi mereka. Minggu, ya. Anda lupa ada asal kata yang dari bahasa apa? Tapi Minggu itu adalah hari persembahan bagi mereka. Nauzubillah. Kalau kita merasa bangga dengan malam Minggu, malam Ahad, maka perlu dipertanyakan ketauhidan kita, ya. Masya Allah. Maka banyak sekali keyakinan yang tidak masuk akal. Contoh lain Pak, kita meyakini tidak boleh memakai baju warna hijau di tepi pantai selatan. Nah, ini sudah banyak sekali keyakinan dari kita Pak. Kita meyakini jangan pakai baju hijau, ya, di pinggir pantai selatan. Kenapa? Karena nanti bisa jadi korban, ya. Benar nggak Pak? Sebenarnya pelarangan itu tujuannya bukan supaya nanti terhindar dari Nyi Roro Kidul itu Pak. Kenapa dilarang pakai baju hijau? Karena kalau sewaktu-waktu dia terseret gelombang, supaya nanti kalau pakai baju hijau nggak kelihatan Pak, susah dicari jasadnya. Tetapi kalau pakai baju biru, pakai baju merah, baju kuning, mungkin kelihatan dari jauh. Ya, itu alasannya. Bukan berarti pakai baju hijau lalu ditangkap oleh Nyi Roro Kidul. Tidak. Kalau belum ditangkap, mana Nyi Roro Kidulnya? Nggak ketemu kan? Tidak masuk akal sama sekali. Kemudian contoh syirik yang berikutnya ialah takut kepada selain Allah secara berlebihan. Ulama menjelaskan Pak, takut itu terbagi menjadi 2. Takut hakiki dan takut tabii. Ketika seorang merasakan takut, tapi takutnya takut tabiat, maka dia insya Allah tidak berdosa dan tidak berbuat syirik. Contoh, pernah nggak kita merasa takut di hutan yang terkenal banyak harimaunya, ya, masuk hutan, namun kita merasa takut. Nah, rasa takut inilah yang tidak mengapa ataupun boleh. Kenapa? Karena dia takut yang wajar, takut yang masuk akal. Wajar dia takut karena takut nanti digigit harimau atau digigit ular dan lainnya. Yang tidak boleh adalah takut dengan hal-hal mistis, takut dengan kuntilanak, takut dengan pocong. Yang sebenarnya tidak ada sama sekali. Pocong, kuntilanak, uwi gombel itu tidak ada sama sekali. Masya Allah. Kalau kita jelas syirik-syirik kecil banyak sekali macam-macamnya dan haruslah bagi kita untuk mempelajarinya
lebih dalam. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan renungan bagi kita dan introspeksi diri. Kita akhiri kajian ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.